Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Drop Devon. Nggak lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Di balik gerbang batu, ruang terbuka memperlihatkan sebuah plaza melingkar yang dipenuhi mayat. Pemandangan kehancuran total. Di tengah aula duduk sesosok tegap, identik dengan dewa guntur yang mereka lihat sebelumnya, kecuali matanya hitam pekat, memancarkan aura kejahatan iblis yang tak berujung. Melihat ini, Xiaoyan dan yang lainnya membenarkan kecurigaan mereka sebelumnya, bahwa ada dua dewa guntur yang telah muncul, satu saleh, yang lainnya iblis. Bersamaan dengan itu, di kedua sisi, keluarga Jin dan keluarga Be muncul. Tatapan mereka saling berlama-lama sebelum beralih dengan serius ke dewa guntur yang dirasuki iblis di tengah aula. Pada saat ini, kelompok Xiaoyan bersama dengan keluarga Jin dan Be semuanya bermusuhan. Namun sekarang tampaknya terpaksa bersatu melawan dewa guntur yang dirasuki iblis di aula. Sesalah perhitungan, bagaimana mungkin istana roh guntur seperti ini? Saya tidak menyangka dewa guntur masih hidup dan keadaan berkembang seperti ini. Jin Zhen mengumpat dalam hati. Dia hanya berpikir dia bisa menemukan harta karun dewa guntur yang hilang di istana roh guntur. Tetapi dia tidak pernah menyangka akan menghadapi krisis seperti ini. Sehingga sekarang semua orang dalam bahaya. Selamat datang semuanya di istana roh guntur saya. Pada saat ini dewa guntur yang telah dirasuki iblis yang tadinya duduk bersila di alun-alun perlahan berdiri, membuka lengannya dan menunjukkan senyum cerah. Namun senyum ini tampak agak tidak sesuai dengan matanya yang memancarkan aura iblis. Xiaoyan dan kelompoknya serta keluarga Jin dan keluarga Be memandang sosok tinggi ini dan jantung mereka berdebar kencang. Mereka berpikir, kita dalam celaka. Sepertinya kita harus mengalahkannya. Kalau tidak, tidak ada jalan keluar. Bai Yuxi berkata perlahan. Melihat sosok di alun-alun dan mayat-mayat yang tergeletak di tanah, Bai Yuxi merutkan kening. Ada cukup banyak orang kuat yang datang ke sini, tetapi tampaknya mereka semua telah gagal. Bai Yuxi, kita adalah musuh hari ini, tetapi hidup dan mati sudah di depan mata. Jika kita tidak bergabung, saya khawatir tak seorang pun dari kita akan keluar dari sini hidup-hidup. Jin Zhen menoleh ke Bai Yuxi dan berkata dengan sungguh-sungguh. Bai Yuxi menatap dewa guntur yang dirasuki iblis itu dan mendengus dingin. Memang tidak ada cara lain sekarang, jadi dia hanya bisa mengangguk dengan enggan. Ada puluhan orang dari keluarga Be dan keluarga Jin yang bergabung dan semua mata mereka sekarang tertuju pada dewa guntur yang dirasuki iblis itu. Dewa guntur yang dirasuki iblis itu melambaikan tangan kepada mereka dan kemudian kilat tiba-tiba menyambar di atas kedua keluarga itu. Kilat itu seperti naga menghantam kedua keluarga itu. Kilat itu meledak seperti bom memisahkan keluarga Jin dan Bai. Tanah langsung meledak, diikuti oleh jeritan kesakitan. Hanya Jin Zhen dan Bai Yuxi dan Bu Henjian yang cukup kuat untuk menghindar, tetapi mereka tetap terpengaruh oleh kekuatan kilat itu. Dua tim yang dulunya bersatu seketika hancur lebur oleh satu sembaran petir. Dengan lebih dari setengah dari mereka tewas atau terluka. Dan ini hanyalah sambaran petir biasa yang tampaknya hanya lelucon dari dewa petir iblis. Saudara-saudara di sini, apa kabar? Setelah keluarga Jin dan Bai disambar petir, dewa petir iblis tiba-tiba berbalik dan melambaikan tangan ke arah Xiaoyan dan kelompoknya. Seketika Xiaoyan dan teman-temannya merasakan kulit kepala mereka merinding dan bulu-bulu di tubuh mereka berdiri tegak saat petir dengan cepat berkumpul di atas kepala mereka. Sialan! Xiaoyan mengumpat. Sambaran petir ini jauh melampaui kekuatan mereka untuk ditahan. Meskipun begitu, Xiaoyan tetap bertarung dengan berani. Berubah menjadi harimau mengaum surgawi setinggi 100 kaki, mengaum dengan ganas. Jangan panik,
Aktifkan teknik roh kekosongan Shinchan dan gunakan kekuatan ketiga artefak ajaib Anda untuk menghadapinya langsung. Tepat saat itu, suara tetua Zan tiba-tiba meledak di benak Xiaoyan. Xiaoyan tidak ragu sama sekali. Jika sambaran petir ini benar-benar mengenai Xiaoyan, Xiaoyan pasti akan mati. Xiaoyan tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Sosok Xiaoyan berubah menjadi gumpalan api dan muncul di atas kepala Xiaoyan. Ketika artefak ajaib itu terbang keluar dari tangannya, segel tangan Xiaoyan berubah dan teknik roh kekosongan Shinchan diaktifkan di dalam tubuhnya. Setelah ketiga artefak ajaib itu menyatu, kekuatan mereka meliputi seluruh tubuh Xiaoyan. Tuan Muda Xiao! Semua orang berseru. Mereka semua tahu betapa kuatnya sambaran petir ini. Ini adalah serangan dari dosen. Dan kekuatan Xiaoyan saat ini hanya berada di tahap akhir dosen bintang 1. Anak itu akan mati. Wu Henjian mencibir melihat pemandangan itu. Meskipun situasi mereka tidak jauh lebih baik daripada Xiaoyan, setidaknya melihat Xiaoyan hancur berkeping-keping ada kejutan yang menyenangkan baginya. Dengan suara teredam, petir menyambar mengenai Xiaoyan tepat sasaran. Di bawahnya rasa takut, ngeri, dan khawatir memenuhi mata kerumunan. Keluarga Jin menyaksikan dengan dingin, wajah mereka tanpa ekspresi kecuali Wu Henjian. Mereka tahu bahwa nasib Xiaoyan akan segera menjadi nasib mereka. Itu hanyalah masalah waktu. Suara ledakan petir bergema di alun-alun, bertahan lama sebelum akhirnya menghilang. Semua mata sekarang tertuju pada tempat Xiaoyan disambar petir. Setelah petir mereda, sosok Xiaoyan telah lenyap. Apakah dia mati? Sepertinya dia hancur menjadi debu, bahkan tidak ada jejak daging yang tersisa. Bai Yuxi menghela nafas. Sedikit rasa iba di matanya. Hari ini mereka semua binasa di istana roh petir ini. Semua orang menginginkan bagian dari rampasan perang, tetapi tanpa diduga mereka kehilangan nyawa di sini. Tuan Muda Xiao! Xiaoyan dan kelompoknya menatap kosong ke arah Xiaoyan yang menghilang. Apakah Xiaoyan sudah mati? Apakah dia hancur berkeping-keping? Namun pikiran itu hancur oleh raungan. Xiaoyan muncul di hadapan Dewa Guntur, tinjunya diselimuti petir. Urat-urat menonjol di dahi dan lehernya. Dia meninju wajah Dewa Guntur Iblis. Ini dia! Dewa Guntur Iblis mungkin tidak mengharapkan ini, atau mungkin dia bahkan tidak mencoba menghindar. Tinju Xiaoyan menghantam wajahnya. Petir memancar dari tinjunya dikombinasikan dengan kekuatan 3 artefak ajaib Xiaoyan, melepaskan serangan penuh kekuatan. Karena kekuatannya begitu besar, sehingga baju zirah spiritual di lengan Xiaoyan bersama dengan lengan bajunya meledak, menciptakan ledakan yang sangat dahsyat. Apa? Jin Zhen dan Bai Yuxi sama-sama terkejut. Mereka tidak percaya bagaimana Xiaoyan menghindari serangan petir Dewa Petir Iblis. Pukulan sekuat tenaga Xiaoyan menyebabkan Dewa Guntur Iblis terhuyung mundur 2 langkah sebelum kembali berdiri tegak. Melihat wajahnya, tidak ada satupun yang luka. Ini adalah serangan sekuat tenaga Xiaoyan. Pukulan ini bukan hanya kekuatan Xiaoyan, itu juga menggabungkan penggunaan teknik roh kekosongan Shinchan untuk mengubah petir Dewa Guntur Iblis menjadi kekuatannya sendiri. Dengan menggabungkan kekuatannya sendiri dengan kekuatan Dewa Guntur Iblis, pukulan itu tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun. Sekarang hanya Xiaoyan yang berdiri sendirian di udara, kebingungan. Jika kalian tidak bergerak, kalian semua akan mati di sini. Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan meraung ke arah keluarga Jin dan Bai. Mendengar ini, tubuh Jin Zhen dan Bai Yuxi sedikit gemetar. Lalu semua orang dari kedua keluarga itu bergegas keluar. Begitu pula tim pemberani. Meskipun pukulan Xiaoyan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Dewa Guntur Iblis, setidaknya itu sedikit memulihkan semangat bertarungnya. Dalam sekejap, semua orang mengerahkan semua kemampuan mereka, karena mereka semua mengerti bahwa mereka sedang melawan seorang ahli dosen. Dan bahkan jika mereka mengungkapkan semua kemampuan mereka,
itu mungkin hanya akan sedikit melukainya. Sebuah pedang besar emas muncul di tangan Jin Zhen. Sambil memegang pedang besar emas itu, semua energi sumber abadi di tubuhnya melonjak keluar. Dan cahaya pedang besar emas itu menjadi semakin menyilaukan. Tebasan cahaya emas. Jin Zhen meraung seperti guntur, tangannya membentuk segel. Sebuah pedang besar emas berubah menjadi seberkas cahaya emas, melesat ke bawah. Di tengah langit yang dipenuhi cahaya kemasan, pedang besar itu memanjang hingga 100 kaki, menebas langsung ke arah Dewa Guntur yang telah dirasuki iblis. Bai Yuxi tentu saja tidak mau kalah. Dia segera meraih udara, seluruh tubuhnya meledak dengan energi sumber abadi, yang kemudian berubah menjadi beberapa jejak kepalan tangan. Masing-masing berukuran 100 kaki. Menghantam dewa petir yang telah dirasuki iblis, bayangan harimau Xiaozhan yang berukuran 10.000 kaki turun dari langit. Raungan naga Longye mengguncang 4 penjuru. Badai dahsyat bercampur dengan ribuan bayangan pedang menyapu ke bawah. Ribuan sosok hantu Ziying Muse menusuk daging dengan pedang mereka. Bayangan cambuk King Mu'er memenuhi langit. Lenganan Erming berubah menjadi lengan naga, merobek segalanya. Kaisar naga berubah menjadi raja naga surgawi. Tubuh naganya sepanjang 10.000 kaki, menyemburkan api yang mengamuk dari mulutnya. Xia Xinghui berdiri tak bergerak di samping, berpura-pura menjadi kerangka. Suara seruling dan pipa, sunyi dan tak terucapkan, menciptakan gelombang kecut tak terlihat yang membentuk gelombang demi gelombang. Guandong melepaskan serangan terkuatnya. Semua orang pada saat ini tidak menahan diri, melepaskan serangan terkuat mereka. Suara ledakan energi bergema terus-menerus saat semua serangan menghantam Dewa Guntur Iblis. Api membumbung ke langit dan semua metode digunakan dalam sekejap. Debu memenuhi aula dan mayat serta bangkai di tempat berubah menjadi abu akibat dampak energi ini. Puing-puing berjatuhan dan retakan dengan cepat menyebar seperti jaring laba-laba di platform batu di bawah kaki Dewa Petir Iblis. Kemudian, seolah-olah sebuah tangan raksasa telah mencengkeram dari tanah. Seluruh platform hancur dan puing-puing bercampur debu tersapu ke segala arah. Awan debu yang besar sepenuhnya menutupi Dewa Guntur Iblis dan sosok semua orang. Karena ruang yang sempit butuh waktu lama bagi penglihatan semua orang untuk beransur-ansur jernih. Semua mata tertuju pada lokasi Dewa Guntur Iblis menunggu debu mereda. Di tengah asap dan debu, sosok tegap itu perlahan muncul. Sebuah kawah besar telah terbentuk di tanah, tetapi betapapun hancurnya tanah itu, sosok itu tetap berdiri tegak. Fisiknya yang berotot sama sekali tidak terluka. Pertahanan yang begitu tangguh. Jin Zhen dan Bai Yuxi menggertakkan gigi mereka saat melihat ini. Melihat Dewa Guntur Iblis yang masih berdiri, mereka tahu betul bahwa tidak ada peluang untuk mengalahkannya. Jin Zhen dan Bai Yuxi sama-sama berada di puncak alam Dosian bintang 4. Sementara Wen Qian telah mencapai alam Dosian bintang 5. Bahkan dengan tambahan Hua Buyu, seorang Dosian bintang 4. Individu terkuat yang hadir menyerang bersama-sama, namun lawan tidak menghindar atau mengelak, tetapi tidak terluka sama sekali. Seketika hati semua orang mencekam. Jarang sekali melihat semua orang sebahagia ini, jadi saya akan membuat kalian semua bahagia juga. Dewa Guntur Iblis itu berbicara pelan, mengulur lengannya, dan kilatan petir berderak dan menari di atasnya, memancarkan aura pemusnahan yang mengerikan. Xiaoyan menggertakkan giginya dan mengeluarkan kantong broklat yang diberikan kepadanya oleh Xiao Wutian. Ini adalah kartu trup terakhir Xiaoyan, tetapi Xiao Wutian mengatakan bahwa kantong ini dijamin akan membunuh siapapun di bawah level dosen. Kekuatan Dewa Guntur Iblis telah mencapai level dosen. Jika kantong itu gagal membunuhnya, maka mereka semua akan menanggung murka Dewa Guntur Iblis. Dan mereka mungkin akan hancur berkeping-keping oleh petirnya. Tetua Zhan, apa yang harus kita lakukan?
seorang ahli level dosen. Kami benar-benar membutuhkan bantuan Anda. Suyen mengirim pesan kepada Tetua Zan dalam pikirannya, tetapi seperti biasa, dia tidak menerima balasan dari Tetua Zan. Suyen mengumpat dalam hati. Guntur menggema di seluruh aula utama dan kilat menyambar terus-menerus, menciptakan kawah di tanah. Sebuah cerita terdengar saat salah satu anggota keluarga Jin tersambar petir. Tubuhnya membengkak dan meledak. Darah dan daging berhamburan kemana-mana. Melihat ini, Xiaozan langsung berubah menjadi perisai pelindung, menyelimuti semua orang. Tindakan tanpa rasa takut ini membuat Wabuyu terkesan. Xiaoyan merutkan kening. Dia tidak peduli dengan keluarga Jin dan keluarga B yang telah meninggal, tetapi dia tidak bisa menerima petir menyambar bangsanya sendiri. Karena itu, Xiaoyan maju lagi, langsung menantang Dewa Guntur yang dirasuki iblis. Xiaoyan masih memiliki kartu truf. Rencana rahasianya dan Tetua Zan. Jika mereka menghadapi krisis hidup dan mati, Tetua Zan tidak akan tinggal diam. Inilah andalan Xiaoyan. Jadi dia harus berjuang untuk saudara-saudaranya. Xiaoyan menentang kemungkinan dan yang lain tentu saja tidak akan tinggal diam. Mereka semua melangkah maju, bertekad untuk berdiri bersama Xiaoyan sampai akhir. Dewa Guntur yang dirasuki iblis menatap Xiaoyan, pelan mengangkat satu jari dan menunjuk ke arahnya. Bola petir dengan cepat terbentuk di ujung jarinya, lalu berubah menjadi sambaran petir yang melesat ke arah Xiaoyan. Petir yang menyilaukan itu membawa kekuatan penghancur yang mengerikan, cukup untuk dengan mudah membunuh dosen bintang 5. Kekuatan Xiaoyan hanya berada di tahap akhir dosen bintang 1. Bagi seseorang dengan kekuatan seperti itu untuk menahan kekuatan yang mengerikan tersebut, bahkan jika 3 artefak ajaib dari teknik roh kekosongan Zinchan milik Xiaoyan dapat menetralkannya, itu tetap akan menjadi beban berlebih, dan Xiaoyan sendiri akan terluka parah. Saat petir melesat ke arahnya, segel tangan Xiaoyan terus berubah. Kekuatan dari 3 artefak ajaib di depannya berubah menjadi kekuatan 5 warna, langsung bertabrakan dengan petir. Kedua kekuatan itu tidak meledak. Kekuatan gabungan dari 3 artefak ajaib Xiaoyan tampaknya telah menyatu dengan petir Dewa Guntur. Di luar dugaan semua orang, Xiaoyan memang telah menetralkan petir Dewa Petir. Namun pada saat yang sama, dengan raungan yang mengakakkan telinga, kekuatan gabungan dari 3 artefak ajaib itu meledak. Kekuatan Xiaoyan pada akhirnya terlalu lemah. Bahkan dengan kekuatan ketiga artefak ajaibnya, lawannya pada akhirnya adalah dosen. Serangan biasa saja sudah cukup untuk berakibat fatal. Fakta bahwa Xiaoyan telah bertahan selama ini sudah merupakan keajaiban. Petir menghancurkan ketiga artefak magis Xiaoyan, melepaskan ledakan energi besar yang menyebar ke segala arah. Puing-puing berterbangan kemana-mana dan Xiaoyan terlempar ke belakang, menabrak dinding dengan keras, meninggalkan penyok yang dalam. Puing-puing berjatuhan dari atas, mengubur tubuhnya di bawahnya. Tuan Muda Xiao! Anggota tim pemberani hampir semuanya berwajah merah pada saat itu, tetapi kekuatan mereka terlalu lemah. Bahkan penghancuran diri mereka pun tidak dapat melukai Dewa Guntur Iblis. Serangan seperti itu adalah perlawanan yang sia-sia. Anak itu cukup kuat, tak heran Anda dikalahkan. Ternyata anak ini bukan orang biasa. Jin Zhen menyipitkan matanya, menatap tempat Xiaoyan bertabrakan dan berkata perlahan. Mata Wu Henjian juga agak bingung. Dia berani bertanya pada Lei Shen. Bahkan sebagai dosen bintang 5, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia bisa melemahkan serangan Lei Shen sampai sejauh yang dilakukan Xiaoyan. Sekarang giliran kita untuk bertarung sampai mati. Daripada menunggu mati di sini, kita lebih memilih mati bertarung. Jin Zhen dan Bei Yuxi berkata perlahan. Semua anggota keluarga Jin dan keluarga B, semua yang bisa bertarung bergegas keluar bersama-sama. 5 sambaran petir, puluhan orang benar-benar tercerai-berai. Dalam waktu kurang dari 1 menit, keluarga Jin dan keluarga B tidak memiliki kekuatan untuk melawan.
Jin Zhen, Bai Yuxi, dan Wu Henjian semuanya berlumuran darah. Mata mereka kabur. Dewa guntur iblis tersenyum lalu mengangkat tangannya membidik Xiaoyan dan kelompoknya. Hua Buyu menggertakkan giginya. Jika mereka berada di bintang merah, dia mungkin bisa melawannya. Tetapi di luar, Hua Buyu hanya memiliki kekuatan dosian bintang 4, membuatnya tidak sebanding dengannya. Xiaoyan telah jatuh, begitu pula keluarga Jin dan Bai. Hari ini kemungkinan mereka semua akan mati di sini. Di tengah reruntuhan, Xiaoyan terbaring berlumuran darah, tubuhnya penuh dengan patah tulang. Jika bukan karena 3 artefak langka yang dapat dengan cepat memulihkan kekuatannya, dia mungkin sudah mati sekarang. Melalui celah-celah di runtuhan, Xiaoyan melihat Dewa Guntur Iblis mengincar saudara-saudaranya dan istrinya. Xiaoyan menggetakkan giginya. Rahangnya mengatup. Hentikan! Darah mengalir di dahi Xiaoyan masuk ke matanya, mengubah penglihatannya menjadi kabur merah darah. Melihat Dewa Guntur Iblis mengincar tim pemberani, Xiaoyan menggertakkan giginya, menahan rasa sakit yang luar biasa dan menggerakkan tubuhnya. Jelas Xiaoyan tahu bahwa serangan Dewa Guntur Iblis benar-benar di luar kemampuan mereka untuk menahan. Satu serangan saja bisa merenggut nyawa mereka. Tetua Zan, jika Anda tidak ikut campur, saya tidak punya pilihan selain mengorbankan kekuatan hidup saya untuk melawannya. Xiaoyan menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa tingkat pertempuran ini di luar kemampuannya saat ini dan bahkan menggunakan senjata rahasia yang diberikan kepadanya oleh Xiao Wutian mungkin tidak cukup untuk membunuhnya. Satu-satunya harapannya adalah meminta bantuan Tetua Zan. Nah, begitu saya bergerak, tidak akan ada jalan kembali. Anda akan menanggung rahasia seluruh menara roh kekosongan Xinjiang. Rahasia ini jika tidak ditangani dengan hati-hati bisa merugikan segalanya. Apakah Anda yakin? Suara Tetua Zan bergema di benak Xiaoyan. Xiaoyan mengerti bahwa menara roh kekosongan Xinjiang jauh dari sederhana. Bahkan sebagai dosian, pemahamannya tentangnya sangat terbatas. Penolakan Tetua Zan untuk memberitahu Xiaoyan sebenarnya adalah bentuk perlindungan. Tapi sekarang tidak ada jalan lain. Jika Tetua Zan tidak ikut campur, seluruh tim pemberani akan tewas di tangan Dewa Guntur yang dirasuki iblis. Saya yakin. Ayo kita bergerak. Tetua Zan, apapun rahasia yang disembunyikan menara roh kekuasaan Xinjiang, mulai hari ini saya, Xiaoyan, tidak akan pernah mundur selangkah pun. Xiaoyan mengangguk dan Tetua Zan tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian sebuah kekuatan yang lebih dahsyat dari yang pernah dibayangkan Xiaoyan mengalir ke dalam tubuhnya. Dengan ledakan, sosok Xiaoyan muncul dari runtuhan. Darahnya masih basah, tampak sangat berantakan. Meskipun begitu, Xiaoyan tidak lagi merasakan sakit di tubuhnya. Dia hanya merasakan kekuatan tak terbatas di dalam dirinya. Xiaoyan tahu kekuatan ini berasal dari menara roh kekosongan Xinjiang. Dewa petir guntur tampaknya juga menyadari keanehan Xiaoyan, menghentikan serangannya dan pada tim pemberani dan menoleh ke arah Xiaoyan. Saat ini, Jin Zhen, Bai Yuxi, dan Wu Henjian yang terluka parah menatap Xiaoyan yang seperti dewa di udara. Mata mereka menyipit, pupil mereka bergetar, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Tubuh Wu Henjian bergetar karena melihat Xiaoyan yang memancarkan cahaya keemasan di udara. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan telah melampaui kekuatannya sendiri. Anak ini benar-benar memiliki pertemuan yang begitu menguntungkan. Dia pasti seorang jenius dari alam tingkat menengah. Memiliki kemampuan untuk melawan dosen bukanlah hal yang mudah. Mata Jin Zhen sedikit menyipit dan mata Bai Yuxi juga menunjukkan kekaguman. Sungguh tak terbayangkan bahwa dosen bintang 1 dapat melepaskan kekuatan yang begitu dahsyat. Jika ada kesempatan, kita harus berteman dengan anak ini. Bai Yuxi juga mengangguk. Melihat cahaya kemasan Xiaoyan memancar, dia jelas merasa bahwa Xiaoyan memiliki status yang luar biasa. Di aula utama tak terlihat oleh kerumunan, sesosok kurus kering diam-diam mengamati adegan ini. Melihat Xiaoyan yang memancarkan cahaya kemasan, sebuah senyum muncul di wajahnya. Meskipun saya mungkin mati, setidaknya seseorang akhirnya telah melenyapkannya.
Tidak masalah kepada siapa saya mewariskan warisan saya. Di dalam cahaya kemasan itu, Suen mengepakkan tinjunya, matanya berkilat cahaya kemasan, dan di dalam pupinya lingkaran rune halus terlihat mengalir. Pada saat ini, anggota tim pemberani juga mengaktifkan are mendalam kaca gang surgawi, mentransfer semua kekuatan mereka ke Xiuyan melalui kekuatan mendalam are tersebut. Cahaya yang terpancar dari Xiuyan menjadi semakin menyilaukan. Setelah beberapa saat, darah di tubuh Xiuyan mengering. Meskipun baju zirah spiritualnya hancur dan pakaiannya robek, luka fisiknya telah sembuh sepenuhnya. Yang paling luar biasa, pupil emas Xiuyan masih menyala dengan api di dalamnya. Pada saat ini, semua mata tertuju pada Xiuyan. Xiuyan sedikit menutup matanya, merasakan kekuatan misterius dan dahsyat di dalam tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya Tetua Zan membantunya dengan cara ini. Dia tidak tahu apakah kekuatan ini berasal dari Tetua Zan atau menara roh kekosongan Xinchen. Tetapi Xiuyan dapat merasakan bahwa kekuatan seperti itu berada di luar jangkauan Dosian. Segel tangan Xiuyan bergeser, dengan cepat membentuk beberapa teratai api surgawi di depannya. Meskipun demikian, kekuatan di dalam Xiuyan tetap melonjak luar biasa. Kali ini saya akan mencoba gerakan baru yang baru saja saya pahami di sekte pertempuran praktis. Untuk sementara, saya akan menyebutnya tinju api pemusnahan. Kali ini, Xiuyan tidak menyerang dengan teratai api seperti biasanya. Sebaliknya, anehnya dia mengulurkan telapak tangannya dan menggenggam semua teratai api surgawi. Teratai yang terkompresi meledak di dalam tangan Xiuyan. Kekuatan yang dihasilkan oleh teratai yang meledak terus-menerus terkompresi di dalam kepalan tangan Xiuyan, dan kekuatan mengerikan meledak dari kepalan tangannya. Saya tidak peduli apakah Anda Dewa Guntur atau Dewa Wabah. Hari ini tidak ada satupun saudara saya yang boleh disentuh. Saya akan membunuh Anda. Dewa Guntur yang dirasuki iblis itu sepertinya merasakan ancaman, tetapi dilihat dari penampilannya, dia jelas bukan orang biasa, melainkan iblis gila. Untuk pertama kalinya, dewa yang dirasuki iblis itu merasa terancam, bahkan senyumnya yang sebelumnya lenyap digantikan oleh ketidakpedulian. Ekspresi main-mainnya hilang, dia langsung menyatakan niatnya untuk membunuh Xiuyan. Xiuyan tidak berkata apa-apa lagi, melepaskan aura yang kuat. Kekuatan emas ini menyebabkan aura Xiuyan melonjak, membuat semua orang merasakan udara menjadi sangat mencekam. Dewa Guntur yang dirasuki iblis mengangkat kedua tangannya, melepaskan 100 sambaran petir ke arah Xiuyan. Namun kekuatan dari 3 artefak ajaib yang menyapu terpancar dari tubuh Xiuyan. Melihat petir yang datang, Xiuyan tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Sebaliknya, dia menghentakkan kakinya, hanya meninggalkan bayangan kabur dan tinjunya yang membara dengan kekuatan penghancur, menghantam Dewa Guntur. Pada saat ini, suasana di dalam aula utama menjadi sangat mencekam. Udara berdengung di bawah tekanan luar biasa dari 2 kekuatan tersebut, dan bangunan-bangunan di sekitarnya berderit dan mengerang, seolah-olah akan runtuh di bawah beban gravitasi kapan saja. Sosok Xiuyan seperti bola meriam, bertabrakan dengan 109 petir Dewa Guntur yang dirasuki iblis dengan kekuatan yang tak terbendung. Cahaya keemasan Xiuyan yang terjalin dengan lautan api yang tak berujung, meledak melawan 100 sambaran petir. Setiap sambaran petir cukup untuk dengan mudah membunuh seorang Dosian. Semua orang menahan nafas, mata mereka terbelalak saat mereka menyaksikan adegan ini terjadi. Namun sesaat kemudian, ketika tubuh Xiuyan bersentuhan dengan 100 sambaran petir, kekuatan dahsyat petir itu membuatnya terhenti. Xiuyan membiarkan petir menyambarnya. Kekuatan gabungan dari 3 artefak ajaib itu dengan panik melahap 100 sambaran petir tersebut. Kemudian, kekuatan petir itu secara misterius berpindah ke tinju kanan Xiuyan setelah beberapa saat. Tinju kanan Xiuyan mendapatkan momentum yang semakin besar, dan sambaran petir alih-alih melukainya menjadi kekuatannya.
Melihat Soyen melahap 100 sambaran petir, mata dewa petir iblis menunjukkan ekspresi serius. Niat membunuh melonjak di mata gelapnya dan dia mengelurkan lengannya lagi, melepaskan 1000 sambaran petir. Kali ini petir itu tidak hanya lebih banyak tetapi juga lebih kuat dari sebelumnya. Serangan ini bergantung pada apakah anak ini dapat menetralkannya. Jika dia bisa, dia akan memenangkan 80% pertempuran. Di sudut tersembunyi aula utama, Dewa Guntur yang layu itu berbicara perlahan. Dewa Guntur yang telah dirasuki iblis itu terpisah dari tubuhnya. Dalam arti tertentu, keduanya awalnya adalah orang yang sama. Jika Dewa Guntur yang dirasuki iblis dikalahkan, itu berarti dia juga akan dikalahkan. Tuan, jika iblis batin Anda jatuh, Anda juga akan mati. Lehu yang bukan lagi sosok arogan seperti sebelumnya telah berubah menjadi rubah kecil, duduk dengan patuh di samping Dewa Guntur yang layu. Saya sudah mati, tapi jika iblis batin saya tidak dikalahkan dan saya binasa, itu pasti akan membahayakan generasi mendatang. Dewa Guntur yang layu terkekeh pelan, diam-diam mengamati sosok Xiaoyan. Matanya dipenuhi antisipasi. Di matanya dia berharap Xiaoyan akan mengalahkan Dewa Guntur yang dirasuki iblis dan mengatasi iblis batinnya. Ini adalah keinginan yang telah lama dipendamnya. Xiaoyan menyaksikan ribuan petir Dewa Guntur yang dirasuki iblis menyerangnya. Kobaran api pertempuran menyala di mata Xiaoyan tanpa sedikit pun niat untuk mundur. Dia menghadapi serangan itu secara langsung. Tangan kanannya membentuk kepalan tinju menggunakan tinju api pemusnahan yang semakin diperkuat oleh gabungan 100 petir. Kekuatan tinju kanannya sangat dahsyat, menekan udara di sekitarnya dan menciptakan ledakan sonik. Armor roh. Seolah menang, Xiaoyan melepaskan segel rohnya dan sebuah armor roh terwujud di tubuhnya. Telapak penciptaan surgawi agung. Set 3 bagian mata air kuning. Xiaoyan juga tidak membiarkan tangan kirinya beristirahat, melepaskan rentetan teknik bertarung. Saat cahaya kemasan meningkatkan kekuatan Xiaoyan, meskipun teknik-teknik ini bukan tingkat tinggi, kekuatannya berlipat ganda dengan cepat. 1000 penguasa tanpa bayangan. Panah teratai surgawi suci. Tangan kiri Xiaoyan terkadang menghasilkan penguasa kuno api surgawi, terkadang mengembun menjadi busur suci. Bahkan tali busur yang ditarik pun dimanipulasi secara paksa oleh Xiaoyan menggunakan mulutnya. Cahaya kemasan memperkuat kekuatan Xiaoyan hingga ke tingkat yang tak terbayangkan. Xiaoyan dengan gegabah menguji batas kemampuannya, tetapi kekuatan cahaya kemasan ini jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Bahkan setelah melepaskan begitu banyak teknik bertarung, energi di dalam tubuhnya tetap tak habis-habisnya. Ini adalah kombinasi tak terjelaskan dari klan Xiao, kata Xiaoyan dengan tenang. Saat teknik bertarung yang tak terhitung jumlahnya berbenturan dengan ribuan sambaran petir dari Dewa Guntur yang dirasuki iblis. Ledakan bergema terus-menerus. Teknik bertarung Xiaoyan hancur saat bersentuhan dengan petir. Tetapi bahkan dalam kehancurannya, setiap teknik melemahkan beberapa sambaran petir, menunjukkan efek yang signifikan. Xiaoyan terus menyerap petir di bawah kekuatan fusi yang dibentuk oleh 3 artefak ajaib, dengan panik menguji batas kemampuannya. Dengan setiap penyerapan petir, kekuatan di tinju kanannya semakin kuat, dan dia sedang mempersiapkan serangan terkuatnya. Bahkan setelah menyerap 100 sambaran petir, busur listrik di tinju kanan Xiaoyan terus berkedip. Setelah kekuatan petir yang sangat besar menyatu ke dalam tubuh Xiaoyan, baju besi spiritual yang dibentuk oleh segel spiritual akhirnya hancur. Xiaoyan berhenti menyerap petir, matanya menyala-nyala dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat dewa petir iblis. Giginya bergemelutuk. Kemudian sambil menggertakkan giginya, dia berkata dengan suara berat,
Saat ini telah tiba. Soyan menghentakkan kakinya. Tubuhnya langsung melesat ke depan seperti bola meriam. Tinju kanannya meluncur ke depan. Kekuatannya yang dahsyat menghancurkan bahkan ribuan sambaran petir dewa petir iblis. Menghadapi pukulan ini, bahkan dewa petir iblis yang biasanya tanpa ekspresi menunjukkan sedikit rasa takut di matanya. Namun dewa petir iblis bagaimanapun juga adalah dewa pertempuran. Dia tidak mencoba menghindar atau melarikan diri. Sebaliknya, dia merendahkan tubuhnya, mengambil langkah menerjang dan membawa tinju kanannya ke pinggangnya. Seketika, angin kencang muncul di sekitarnya dan ledakan dahsyat meletus dari tinjunya. Pukulan Soyan adalah serangan terkuatnya. Dewa petir iblis juga sedang mempersiapkan pukulan terkuatnya. Keduanya sangat kuat. Energi mereka seluas lautan, menyebabkan orang-orang di sekitar mereka merasakan telinga berdengung dan dada sesak. Para anggota tim pemberani semuanya berkeringat dingin demi Soyan. Bahkan Jizen dan Bai Yuxi berdoa untuk kemenangan Soyan. Kemenangan Soyan berarti keselamatan mereka. Jika dia kalah, mereka semua akan mati secara tragis di tangan Dewa Guntur Petir. Tinju api pemusnah. Pukulan ini menyebabkan seluruh aula utama bergetar hebat, seolah-olah bahkan kehampaan itu sendiri bisa hancur kapan saja. Dewa Guntur Iblis juga berteriak dengan suara rendah. Kelima jarinya mengepal erat dan dia juga melayangkan pukulan. Otot-otot di lengannya yang tebal tampak menggembung. Setiap inci otot meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Kilat menyelimuti tinju kanannya. Pukulan Dewa Guntur Iblis meledak pada saat ini. Di bawah tatapan terkejut dan ngeri dari mata yang tak terhitung jumlahnya, dua serangan terkuat yang dilancarkan dengan segenap kekuatan mereka bertabrakan langsung di aula utama dengan keganasan yang tak tertandingi. Rasanya seperti meteor bertabrakan. Tim pemberani, Hua Buyu, Guandong, Jizen, Bai Yuxi, dan Wu Henjian yang enggan semuanya pucat pasti karena terkejut. Di dalam aula utama, dua kekuatan yang sangat dahsyat meraung bersamaan. Seketika memenuhi seluruh aula dengan kilat dan lautan api. Suzan berubah menjadi harimau mengaum setinggi 100 kaki, melindungi semua orang. Jizen, Bai Yuxi, dan Wu Henjian terlempar oleh energi yang sangat besar, terhimpit erat di dinding aula utama. Energi dahsyat itu mengubah ekspresi wajah mereka dan mereka berusaha menoleh. Mata mereka dipenuhi kengerian saat mereka menyaksikan kedua sosok itu menghilang ke dalam kobaran api. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.
Nah, demikianlah video kali ini. Terima kasih sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.